kemarin ini Kiimat merapat ke sana dengan sempoyongan, cuma sendirian ya, cuma mungkin berdua dengan kameramen, kayak orang mau periksa rumah sakit gitu ya. Jadi menandakan sudah tidak ada kekuatan. Apa yang diandalkan dari kekuatan rezim ini? Nggak ada. Apabila bertindak ingin membubarkan atau bahkan mengusir habaib itu tidak akan bisa, karena nggak ada sama sekali dukungan dari tokoh-tokoh besar dan juga ormas-ormas besar dari Indonesia. Tidak mungkin itu dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pecinta ulama, pecinta habaib, pecinta negara Republik Indonesia, dan pecinta kedamaian dan kesatuan persatuan rakyat Indonesia. Ada dua kejadian atau dua berita yang penting kita catat ya pada saat ini, pada hari ini. Yang satu sebagai simbol kekalahan atau titik kehancuran, yang satunya sebagai simbol kemenangan dan titik kejayaan. Yang pertama ialah seorang tokoh dari kelompok yang menggugat kemuliaan, menggugat keabsahan nasab Ba'alawi yang terkenal sebagai kelompok begal nasab, atau juga lebih populer dikatakan sebagai Mukimat. Itu kemarin ya, hari Senin itu ada video yang menayangkan bertemu dengan salah satu tokoh besar, tokoh politik, seorang jenderal yang menjadi kepala staf kepresidenan ya, yaitu Jenderal Dudung, yang lebih dikenal oleh umat Islam atau teman-teman semuanya yaitu sebagai Jenderal Baliho, karena mengutip perkataan dari Habib Rizik Syihab. Yang kedua, tadi malam atau mulai dari kemarin ramai di media di Jawa Timur, yaitu tabligh atau rihlah atau safari dakwah yang dilakukan oleh tokoh yang tergugat, tokoh yang digugat nasabnya, tokoh yang digugat kemuliaannya, yang sangat berpengaruh secara agama, berpengaruh secara sosial dan politik di Indonesia, yang tokoh yang sangat fenomenal, yang sangat dimuliakan, yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam dan juga musuh-musuh negara Republik Indonesia, yaitu IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Luar biasa kedatangannya di Jawa Timur, disambut oleh umat Islam, oleh para tokoh, oleh para ulama. Dan tadi malam itu ada acara tabligh akbar di Pamekasan yang dihadiri ribuan atau bahkan puluhan ribu umat Islam dan ulama-ulama se-Madura. Masya Allah. Dan rihlah atau safari dakwah ini beberapa tempat di Madura, mungkin ada 3 tempat, dan juga di Surabaya dan di berbagai tempat di Jawa Timur. Semuanya mendapatkan sambutan dari tokoh-tokoh ulama-ulama di Jawa Timur dan juga pejabat-pejabat daerah untuk mensukseskan dan kelancaran keamanan seorang ulama besar, tokoh besar yang berdakwah di Jawa Timur, yaitu IBHRS ini. Nah, di sini ada 2 catatan penting ya. Yang pertama yaitu Kiimat yang kemarin ke Jakarta itu menemui Jenderal Baliho, Jenderal Dudung, itu sebagai simbol kekalahan atas beberapa catatan. Yang pertama, selama ini mereka memframing tentang pembatalan nasab, batalnya nasab habaib untuk membebani umat Islam, dan juga berbagai fitnah-fitnahan tentang pembatalan tersebut, juga fitnah-fitnah tentang ajaran-ajaran khurafat atau bahkan pembelokan sejarah NU, pembelokan sejarah kemerdekaan, dan juga bahkan ada fitnah-fitnah tentang pemalsuan kuburan dan lain sebagainya. Dan itu selama berapa tahun ini tidak berhasil mempengaruhi umat Islam. Itu simbol kegagalan pertama. Yang kedua, mereka awal-awal itu sering mengintimidasi para habaib yang ingin ceramah, habaib yang ingin bersolawatan, bahkan para muhibbin-muhibbinnya pun juga diintimidasi oleh kelompok-kelompok ini. Dan itu tidak berlangsung lama, dan itu juga gagal. Karena persekusi itu
pernah dilawan oleh umat Islam. Ada beberapa kejadian itu yang terbesar di Pemalang, mereka dengan kekuatan yang besar di Jawa Tengah, tapi kocar-kacir menghadapi para muhibbin ulama dan habaib. Setelah itu mereka tidak pernah lagi untuk mempersekusi kegiatan sholawat dan juga kegiatan pengajian. Karena umat Islam semua mendukung para muhibbin untuk melawan kelompok yang radikal ya, seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan terindikasi ini adalah kelompok-kelompok yang aliran Wahabi dan juga aliran komunis. Karena yang tidak suka pengajian, yang tidak suka sholawatan, kalau bukan orang-orang terpapar Wahabi dan juga pasti terpapar ideologi komunis. Akhirnya mereka setelah itu tidak pernah persekusi lagi. Atau mereka mencari dukungan kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh, tapi tidak ada satupun tokoh besar di Nusantara ini yang mendukung mereka. Mereka mencari dukungan kepada NU, tapi NU sudah menutup pintu rapat-rapat untuk mereka mencari dukungan, bahkan mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. 2 kali pernyataan secara resmi tertulis NU mengatakan mereka bukan begal nasab ini, atau ditulis oleh PBNU itu organisasi PWI ini bukan bagian dari NU, dan melarang semua pengurus bahkan warga Nahdien untuk bergabung di dalamnya. Maka mereka gagal dalam hal itu. Setelah itu kemarin juga ditegaskan beberapa kali oleh tokoh-tokoh besar NU bahwasanya NU itu tidak boleh mengingkari nasab habaib. Mereka semakin kosong ya, jadi mereka semakin tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi umat, sudah tidak bisa untuk mempengaruhi NU, masuk ke NU juga nggak bisa, mencari dukungan ulama nggak ada yang mendukung. Akhirnya yang terakhir ini ialah mencari dukungan kekuatan rezim atau penguasa. Mungkin beberapa waktu yang lalu setelah diangkat jadi KSP atau penasehat di kepresidenan jenderal ini saya sudah memastikan ini sudah kekuatan terakhir ya. Apalagi kemarin ini Kiimat merapat ke sana dengan sempoyongan, cuma sendirian ya, cuma mungkin berdua dengan kameramen, kayak orang mau periksa rumah sakit gitu ya. Jadi menandakan sudah tidak ada kekuatan. Apa yang diandalkan dari kekuatan rezim ini? Nggak ada. Apabila bertindak ingin membubarkan atau bahkan mengusir habaib itu tidak akan bisa, karena nggak ada sama sekali dukungan dari tokoh-tokoh besar dan juga ormas-ormas besar di Indonesia. Tidak mungkin itu dilaksanakan. Jadi itu hanya sebagai benteng kekuatan terakhir menunjukkan bahwa mereka ini memang sudah betul-betul rungkat ya, betul-betul sudah tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi umat Islam. Berbeda sangat jauh dengan yang digugat, yaitu para habaib. Dengan sudah diizinkannya acara dakwah, ya, acara safari dakwah dari seorang tokoh yang paling digugat oleh mereka, yaitu IPHRS ke Jawa Timur, ini menandakan bahwa betul-betul apa yang diusahakan oleh mereka ini gagal. Sama sekali tidak ada lagi penolakan-penolakan di setiap acara beliau. Hanya ada penolakan-penolakan, hanya sekedar omon-omon dari kelompok-kelompok ini di media saja. Dan ini dihadiri oleh umat Islam, ribuan umat Islam, oleh para tokoh-tokoh ya. Kenapa? Karena habaib itu selalu didukung oleh umat Islam, didukung oleh para kiai, dan didukung oleh ormas besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan juga ormas-ormas yang lain, dan didukung oleh pejabat-pejabat daerah di semua provinsi di Indonesia. Maka kedatangan IPHRS ke Jawa Timur ini menjadi sinyal, menjadi catatan kebangkitan dan kemenangan para habaib dan ulama atas fitnahan, atas tuduhan keji, bahkan atas penolakan-penolakan dari kelompok yang mengingkari kemuliaan dzurriyyah Nabi, yang ingin menghilangkan kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingin menghilangkan kekuatan Islam, yang berkedok mereka mengatakan perjuangan ulama Nusantara, perjuangan Wali Songo dan lain sebagainya, itu hanya sebagai kedok, dan umat Islam semuanya sudah sadar. Alhamdulillah mereka sudah rungkat, dan alhamdulillah ulama habaib semakin kuat, semakin dicintai oleh umat, semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai benteng kekuatan untuk umat Islam, benteng dan kekuatan untuk negara Republik Indonesia. Sekali lagi selamat untuk para habaib. Terima kasih selama ini sudah bersabar, sudah mendoakan kami para muhibbin yang berjuang, para ulama, untuk
betul-betul tidak terprovokasi oleh gerakan-gerakan mereka. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya dari semua ulama, dan juga terima kasih kepada para pejuang-pejuang, para muhibbin dengan sabar, dengan telaten, sehingga kita sekarang sudah mendapatkan kemenangan tersebut. Dan semoga saudara-saudara kita yang terpengaruh, ya, sempat terpengaruh oleh mukimat ini, karena kelompok mukimat ini secara garis besar hanya dibagi menjadi dua: satu, orang awam; dua, orang hasud. Orang awam ini sudah banyak sekali yang bertaubat, yang sudah sadar, kembali lagi mencintai habaib dan juga mencintai ulama. Tinggal orang-orang yang hasud ini. Jadi orang-orang yang hasud ini dari kalangan bukan hanya orang awam, ada kalangan kiai, juga ada kalangan gus, ustadz yang masuk ke dalam. Ya, semoga saja masih mendapatkan hidayah. Semoga saja masih mendapatkan pintu taubat. Walaupun orang yang hasud ini sulit, ya, untuk mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, setiap permusuhan itu bisa diakhiri kecuali permusuhan yang didasari dengan hasud atau kedengkian atau iri kepada orang lain. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, tetap semangat, selalu berjuang, waspada pergerakan orang-orang yang akan menghancurkan agama Islam, menghancurkan Nahdlatul Ulama, dan juga ingin menghancurkan negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.